Udah saya record ya. Oke, makasih Tan. Ya izin teman-teman, dan Bapak apakah sudah tampil ininya PowerPoint-nya? Sudah. Iya, sudah ada. Oke, baik teman-teman dan dan Bapak mungkin izin saya langsung mulai saja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelumnya yang terhormat Bapak Mulyawan Safandi Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi organisasi, serta yang saya banggakan teman-teman kelas MBI semester 3. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Budaya Organisasi dan Strategi Pengembangan Budaya di Mandua, Kota Bandung. Ya, latar belakang. Silakan dimulai, Pak. Izin Pak, sudah dimulai Pak. Baik, mohon izin Bapak, apakah sudah terdengar Pak suara saya Pak? Jelas, jelas. Baik Pak. Baik, untuk poin pertama yaitu latar belakang. Jadi budaya organisasi ini merupakan elemen fundamental yang membentuk cara kerja, interaksi, serta nilai-nilai yang dianut oleh suatu lembaga atau suatu organisasi. Nah, sehingga dalam konteks lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, budaya organisasi itu memegang peranan penting dalam mendefinisikan suatu identitas, prinsip, bahkan arah dari lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, berkaitan dengan rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah bagaimana budaya organisasi pada tataran asumsi dasar di lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana budaya organisasi pada tataran nilai-nilai di lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana budaya organisasi pada tataran artefak di lembaga pendidikan Islam. Dan yang keempat, bagaimana rekomendasi yang diberikan terkait dengan strategi pengembangan budaya organisasi di lembaga pendidikan Islam. Ya, kajian pustaka sendiri, di sini ada 2 teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori dari Edgar Schein berkaitan dengan budaya organisasi, di mana Schein mengemukakan bahwa budaya organisasi terdiri dari 3 tingkatan utama, yaitu artefak atau tataran lapis paling luar, di mana artefak ini merupakan budaya organisasi yang dapat dilihat secara nyata dan secara jelas oleh panca indera. Kemudian nilai-nilai yang diakui atau espoused values ini merupakan budaya organisasi pada lapisan yang kedua. Dan yang ketiga adalah asumsi dasar atau basic assumption, di mana ini merupakan budaya organisasi pada lapisan yang paling dalam, karena ini berkaitan dengan persepsi, keyakinan, dan juga pemikiran. Nah, kemudian teori yang kedua adalah berkaitan dengan strategi pengembangan budaya, di mana dalam pembahasan ini saya merujuk pada teori Kunchara-Ningrat terkait dengan 3 wujud kebudayaan, di mana strategi ini mencakup pengembangan pada 3 tataran penting, yakni pada tataran nilai yang dianut,
pada tataran praktik dan pada tataran simbol-simbol budaya gitu. Jadi kalau berdasarkan teori yang saya ambil di sini itu semuanya berkaitan ya. Bagaimana budaya organisasi itu berbicara pada konteks simbol-simbol atau artefak-artefak yang terlihat dan juga nilai-nilai atau asumsi dasar yang menjadi dasar pemikiran munculnya artefak atau simbol-simbol yang kita dapat yang dapat kita lihat secara nyata itu. Nah, kemudian metode penelitian yang pertama terkait dengan rencana kerja sesuai dengan proposal yang saya buat sebelumnya. Bagaimana minggu pertama itu kegiatannya studi literatur dan penyusunan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian minggu kedua melakukan pengumpulan data. Kemudian yang ketiga itu melakukan analisis data dan penyusunan draft laporan. Minggu keempat itu terkait dengan revisi laporan, penyusunan artikel, dan penyusunan presentasi hasil proyek. Kemudian yang kelima, minggu kelima itu finalisasi laporan akhir dan artikel ilmiah serta pengumpulan hasil laporan akhir. Kemudian target output. Yang pertama adalah laporan akhir yang berisi analisis data dan temuan terkait dengan budaya organisasi pada MAN 2 Kota Bandung. Kemudian yang kedua, rekomendasi yang diberikan berkenaan dengan strategi pengembangan budaya organisasi dapat diterima bahkan lebih baik jika dapat diimplementasikan secara nyata. Kemudian yang ketiga, artikel ilmiah yang merinci temuan dan dampak program untuk dipublikasi dalam jurnal akreditasi. Sementara sumber daya yang digunakan yang pertama adalah ada alat, itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat operasional seperti laptop dalam untuk mengerjakan laporan akhir, instrumen, kemudian ada bahan itu merupakan instrumen dari teknik pengumpulan data, itu instrumen wawancara maupun instrumen observasi, dan kemudian adalah sumber daya manusia sendiri, yaitu peneliti maupun informan yang menjadi pemberi informasi pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Ya, kemudian berkaitan dengan implementasi proyek, di mana proses pelaksanaan itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, yaitu menyiapkan seluruh bahan, mulai dari instrumen dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap kedua itu melakukan pengumpulan data, yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan. Yang ketiga itu tahap analisis data, di mana analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Kemudian yang keempat yaitu tahap penyusunan laporan. Kemudian berkaitan dengan pengumpulan data itu menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah teknik wawancara dengan menanyakan kepada informan secara langsung. Kemudian yang kedua melakukan observasi di lapangan, dan kemudian yang ketiga melakukan dokumentasi, baik itu melalui foto maupun dokumen. Ya, kemudian kita masuk pada poin pembahasan. Jadi berdasarkan pada teori Shen tadi bahwa dan juga berdasarkan kepada rumusan masalah ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana budaya organisasi pada tataran asumsi dasar yang pertama ya. Jadi pada tataran asumsi dasar atau yang bersifat keyakinan, persepsi dan juga pemikiran. 1, berkaitan dengan urgensi pendidikan Islam. Urgensi pendidikan Islam di era modern saat ini sebagai pengendali dan alat kontrol dalam pembentukan generasi penerus bangsa agar memiliki kematangan moral dan nilai-nilai agama dalam menghadapi pergaulan zaman sekarang. Nah, kemudian yang kedua, keunggulan madrasah. Bagaimana seluruh warga madrasah itu meyakini bahwa pada pembelajaran pendidikan agama, bahwa keunggulan madrasah itu terletak pada pembelajaran pendidikan agama yang lebih banyak dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan akhlak bangsa dalam lingkaran kemajuan zaman. Kemudian berkaitan dengan dasar pembentukan keunggulan, bahwa di sini kami melihat bahwa keunggulan MAN 2 Kota Bandung itu terbentuk melalui nilai-nilai dasar. Yang pertama nilai pembiasaan, kemudian nilai moderasi dan nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar yang menjadi nilai-nilai yang diterapkan di dalam seluruh aktivitas MAN 2 Kota Bandung. Dan kemudian yang keempat terkait pembudayaan nilai. Ketiga nilai tersebut itu telah menjadi budaya dan kebiasaan di MAN 2 Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas warga madrasah dalam kegiatan yang biasa dilakukan. Ya, jadi berkaitan dengan
poin ini bahwa seluruh warga madrasah Mandua Kota Bandung memiliki pandangan yang selaras ya. Pertama terkait dengan urgensi pendidikan Islam, bahwa semuanya bersepakat bahwa pendidikan Islam itu sangat penting untuk menjadi pengendali dan alat kontrol dalam pembentukan generasi bangsa. Kemudian dari segi keunggulan juga semua warga madrasah itu bersepakat bahwa keunggulan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung sebagai lembaga pendidikan Islam tentu terletak pada bagaimana pendidikan keagamaan yang lebih dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Kemudian yang tadi berkaitan dengan dasar pembentukan keunggulan, yaitu nilai-nilai, nilai pembiasaan, nilai moderasi, dan nilai amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga untuk bisa dilihat dalam aktivitas sehari-hari bagaimana nilai-nilai itu sudah menjadi budaya begitu sehari-hari di sana. Nah, kemudian pada pembahasan yang kedua itu bagaimana budaya organisasi pada tataran nilai-nilai yang diakui atau space values. Jadi pada tataran nilai-nilai ini itu konteksnya mungkin lebih detail dari pemikiran, yaitu berkaitan dengan filosofis dan tujuan dari suatu organisasi itu ya. Makanya kemudian di sini nilai-nilai itu mencakup visi dan misi. Nah, bagaimana di sini visi dan misi yang ada pada dasarnya belum sepenuhnya mencerminkan budaya yang ingin dikembangkan. Nah, akan tetapi madrasah masih terus berupaya untuk konsisten mewujudkan melalui program-program yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, nilai budaya kerja. Nilai budaya kerja yang dianut sendiri atau yang diterapkan di Mandua Kota Bandung itu selaras dengan nilai budaya kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yang mana kita tahu bahwa memang Kementerian Agama merupakan kementerian yang menaungi seluruh madrasah begitu ya, yaitu ada nilai budaya integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Nah, kemudian dari segi kode etik ya atau peraturan mungkin ya, untuk peraturan para siswa itu telah ada, dan di sana itu disebut dengan istilah komitmen siswa, dan penerapannya sejauh ini telah dilaksanakan dengan tegas. Sementara peraturan untuk guru juga ada sebagaimana kode etik pegawai yang berlaku secara umum. Nah, jadi yang cukup menarik di Mandua Kota Bandung terkait dengan kode etik atau peraturan bagi para siswa itu tidak lagi menggunakan istilah peraturan gitu ya, tapi menggunakan istilah komitmen siswa. Karena memang ini juga berkaitan dengan salah satu predikat yang disandang oleh Mandua Kota Bandung sebagai sekolah ramah anak. Nah, ini kan menarik bahwa sekolah ramah anak ini pun juga sampai memperhatikan hal detail, yaitu penamaan dari sebuah peraturan gitu yang kemudian diganti dengan nama komitmen siswa, sehingga para siswa itu diharapkan tidak takut begitu ya dengan istilah peraturan begitu atau dengan istilah kode etik begitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu pada kegiatan belajar mengajar nih. Ini juga yang cukup menarik, bagaimana pada tataran kegiatan belajar mengajar, integrasi nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk dilaksanakan guna kembali untuk meluruskan pemahaman yang terbelah, di mana pada dasarnya ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu sumbernya hanya pada Tuhan. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari proses pembelajaran yang disusun dalam RPP, kemudian pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan penyisipan nilai-nilai dan interpretasi hikmah dari materi yang diajarkan, dan untuk asesmennya atau tesnya itu bagaimana soal-soal itu menggunakan narasi-narasi keagamaan dalam tesnya, dalam tes formatifnya begitu. Nah, itu pembahasan daripada tataran nilai-nilai. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu budaya organisasi pada tataran artefak. Di sini ada beberapa poin yang saya masukkan. Yang pertama adalah terkait dengan ritual ya atau kegiatan rutin dalam konteks di madrasah. Nah, yang pertama kegiatan rutin keagamaan yang dilaksanakan di Mandua Kota Bandung, di antaranya adalah untuk kegiatan harian yaitu musafahah ya atau berjabat tangan begitu ya, atau bersosialisasi pada guru dan orang yang ditemui dalam rangka pengembangan akhlak muamalah. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan tadarus Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pembelajaran, dan kemudian yang ketiga adalah sholat duha bagi yang ingin melaksanakan. Jadi sifatnya
tidak wajib. Bagi yang ingin melaksanakan, maka diberi toleransi atau kesempatan untuk melaksanakan sholat duha. Nah, kemudian untuk siang itu ada kegiatan sholat duhur berjamaah yang diawali dengan kultum. Di sini kultumnya kuliah 3 menit ya. Nah, jadi kalau ada kegiatan, kemudian kalau untuk kegiatan mingguan, itu biasanya pada hari Rabu itu dilaksanakan kegiatan fahmil Quran, di mana kegiatan fahmil Quran ini, para guru yang mengajar di jam pertama di hari Rabu, itu diminta untuk memberikan penjelasan atau tafsir mengenai satu ayat Al-Quran. Nah, jadi ini tidak hanya berlaku untuk guru-guru di rumpun bidang agama saja, tetapi juga berlaku pada guru-guru yang mengampu mata pelajaran umum gitu. Jadi memang untuk melaksanakan program ini, para guru Man 2 Kota Bandung itu membuat satu tim sendiri begitu ya, yang menyusun modul materi ajar fahmil Quran ini. Jadi para guru sudah dibekali dengan modul tersebut, dan kemudian pada hari Rabu setiap jam pertama, guru yang mengajar di kelas itu wajib untuk menyampaikan materi terkait fahmil Quran ini. Nah, kemudian untuk kegiatan bulanan, salah satunya itu adalah kegiatan Jumat Yasin yang dilaksanakan oleh para guru dan siswa, di mana para guru dan siswa itu masing-masing di ruangannya itu membaca Yasin di awal sebelum pembelajaran. Ya, kemudian dari sisi bangunan ya, pertama, yang kedua, secara desain bangunan Man 2 Kota Bandung menggunakan konsep minimalis, di mana maknanya ialah sederhana dalam bertindak namun luas dalam makna. Nah, kemudian dari segi tata letak, yang paling menonjol ialah penempatan masjid di bagian depan madrasah. Ini menjadi simbol bahwa Man 2 Kota Bandung selalu mengedepankan agama, dan ini memberikan dampak positif terhadap partisipasi madrasah di tengah masyarakat. Karena tentu masjid ini kan sebagai tempat ibadah itu karena berdiri di tengah kawasan masyarakat ya, jadi terkadang juga bisa digunakan oleh masyarakat begitu. Nah, kemudian selain dari segi fasilitas bangunan, sejauh ini cukup baik bagi para siswa itu, mengingat Man 2 Kota Bandung itu mendapatkan predikat sekolah ramah anak. Jadi memang sekolah ini didesain dari segi bangunan itu untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah, kemudian yang kedua, dari segi ornamen ya, atau dari segi interior, terdapat beberapa ornamen yang bervariasi di Man 2 Kota Bandung, yaitu seperti potongan ayat Al-Quran, itu bisa kita lihat di bagian ketika kita masuk di ruangan PTSP itu ada ayat terkait dengan pelayanan ya, kalau tidak salah surah Al-Isra gitu, ayat berapa saya lupa. Di situ dijelaskan, kemudian ada juga di beberapa bagian lain. Kemudian ada kutipan quotes dari John Dewey, kemudian ada mufrodat, dan juga ada slogan Mandaba unggul berprestasi. Nah, jadi adanya ornamen-ornamen ini itu menurut warga madrasah itu merupakan implementasi dari filsafat kul gitu kalau kata mereka, di mana kebenaran sejati tidak hanya difikirkan dan dihayati, melainkan itu harus diungkapkan. Dan salah satu caranya untuk mengungkapkannya ialah melalui tulisan-tulisan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan seragam ya. Nah, seragam yang paling menunjukkan identitas Man 2 Kota Bandung ialah seragam batik dan koko yang biasa digunakan pada hari Kamis dan Jumat. Nah, yang menarik, desain dari baju batik dan koko ini merupakan hasil dari kreativitas anak dalam mengekspresikan identitas mereka sebagai siswa Man 2 Kota Bandung. Jadi, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa desain dari baju koko dan baju batik yang biasa digunakan oleh siswa itu merupakan hasil dari apa istilahnya ya sayembara lah begitu. Jadi para siswa diminta untuk memberikan desain terbaiknya terkait dengan baju batik dan koko, dan kemudian yang memenangkan sayembara tersebut itulah yang kemudian menjadi desain yang akan digunakan untuk baju batik dan koko di Man 2 Kota Bandung. Dan tentu ini tidak dilakukan setiap tahun ya, pasti dilakukan mungkin ya sekitar 5 atau 6 tahun begitu. Dan ini menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam melakukan desain seragam ini sesuai dengan predikat dari Man 2 Kota Bandung ya sebagai sekolah ramah anak begitu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat itu berkaitan dengan slogan. Slogan Man 2 Kota Bandung itu memiliki slogan
Mandaba unggul berprestasi. Nah, diharapkan slogan ini dapat memberikan sugesti bagi para siswa dan guru untuk selalu memiliki karakteristik unggul dan berprestasi. Nah, hal ini juga kemarin peneliti dapat lihat sendiri ya bagaimana di bagian depan di lorong utama dari Mandokota Bandung itu terdapat suatu layar yang menampilkan para siswa yang memiliki prestasi begitu di beberapa minggu ke belakang. Jadi itu selalu diupdate begitu ya. Bagaimana siswa-siswa yang berprestasi dan guru-guru yang berprestasi juga akan ditampilkan di situ. Dan ini tentu diharapkan dapat menjadi sugesti dan motivasi bagi para siswa dan guru lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu logo. Nah, dari logo Mandokota Bandung itu memiliki bentuk oval yang berarti keputusan yang bulat atau keutuhan dan kebersamaan. Kemudian ada kujang ya kalau tidak salah, yang mempresentasikan identitas khas Jawa Barat. Kemudian ada gambar buku yang menggambarkan nilai-nilai edukatif. Ada tanaman yang memiliki arti kesejahteraan atau tumbuh kembang. Ada padi dan kapas di situ, dan kemudian obor yang memiliki makna cahaya yang terang benderang, serta warna biru yang menunjukkan sikap teduh dan semangat. Nah, jadi dapat diartikan filosofi logo Mandokota Bandung ialah menjadikan Mandokota Bandung sebagai tempat tumbuh kembang cahaya pendidikan di Jawa Barat yang dikelilingi dengan keutuhan dan kebersamaan dengan penuh keteduhan dan semangat. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir itu terkait dengan rekomendasi. Nah, jadi berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti merekomendasikan perbaikan dalam pelayanan yang diberikan oleh security di Mandokota Bandung. Nah, karena ini juga berkaitan dengan salah satu misi yang ada di dalam visi misi Mandokota Bandung, bagaimana Mandokota Bandung ingin melaksanakan pelayanan prima begitu. Nah, sementara berdasarkan fakta lapangan yang saya temui bahwa ketika kita datang ke sana, pelayanan yang diberikan oleh security itu bisa dikatakan kurang optimal begitu. Nah, sehingga menurut hemat peneliti, pada saat itu pelayanan tamu yang diberikan cenderung tidak proaktif dalam memberikan informasi kepada tamu yang datang ke madrasah. Nah, sementara di era modern, peran security, terutama dalam konteks pelayanan prima ya, tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai garda terdepan lembaga yang seharusnya bersikap ramah dan menyenangkan. Mengingat security adalah orang pertama yang ditemui oleh tamu atau pelanggan saat berinteraksi dengan lembaga. Dan kesan pertama yang mereka berikan sangatlah krusial atau penting. Mungkin ini konsepnya sama dengan pelayanan yang diberikan oleh security di bank atau perusahaan-perusahaan besar begitu ya, bagaimana security itu proaktif dalam memberikan pelayanan atau memberikan kita informasi terkait dengan layanan apa saja yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi tersebut begitu. Nah, jadi pemberian rekomendasi ini pertama ada tahap sosialisasi nilai-nilai budaya. Bagaimana kepala madrasah perlu mensosialisasikan nilai-nilai budaya organisasi kepada security melalui pelatihan rutin dan penggunaan media informasi seperti poster, dan juga fokus pada nilai-nilai seperti ramah, bersahabat, dan melayani. Nah, kemudian tahap yang kedua itu penyusunan SOP, di mana kepala madrasah harus menyusun SOP yang jelas untuk pelayanan tamu oleh security, yang mana mencakup rincian prosedur pelayanan dan mekanisme penilaian kinerja serta umpan balik dari tamu. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap pemberian reward, di mana pemberian penghargaan kepada security yang berprestasi melalui program penghargaan bulanan dan sertifikat untuk memperkuat budaya pelayanan yang diinginkan. Jadi mungkin ini salah satu contoh SOP pelayanan tamu ya di madrasah yang perlu dilakukan oleh security. Bagaimana di sini ada beberapa tahapan, seperti ada penerimaan tamu, kemudian verifikasi identitas, penjelasan dan arahan, kemudian pengantaran tamu, keamanan dan penjagaan, dan kemudian prosedur keluar. Jadi memang semestinya bagaimana security itu bisa benar-benar memastikan bahwa tamu itu atau orang dari luar madrasah yang berkunjung ke madrasah itu, pertama identitasnya harus jelas, dan yang kedua itu harus bisa dibantu untuk diarahkan untuk mencapai tujuan dari kunjungan ke madrasah itu, begitu kira-kira.
Dan kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, bagaimana evaluasinya adalah keberhasilan dari proyek ini dapat dilihat dalam hasil analisis yang dilakukan terhadap Pandu Kota Bandung. Bagaimana bahwa label madrasah unggul dan berprestasi ini memang sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan ataupun budaya yang sering dilakukan oleh Pandu Kota Bandung, baik dari segi akademik, manajerial maupun interaksi sehari-hari. Nah, adapun kelemahan dalam proyek ini adalah tidak banyak rekomendasi yang dapat diberikan kepada Mandu Kota Bandung, mengingat lembaga pendidikan tersebut telah memiliki akar budaya organisasi yang kuat. Nah, kemudian refleksi, bagaimana salah satu hal yang menarik peneliti pada saat melakukan penelitian di Mandu Kota Bandung ialah salah satu budaya, mungkin budaya akademik atau juga budaya manajerial ya disebutnya, itu dikembangkan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai lembaga pendidikan. Salah satunya adalah keterbukaan terhadap kegiatan akademik seperti penelitian. Nah, jadi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan pengkajian disilahkan secara terbuka untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap berbagai aspek yang ada di Mandu Kota Bandung. Ini adalah salah satu bentuk budaya keterbukaan akademik yang sangat baik dan perlu diikuti oleh lembaga pendidikan yang lain. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, mungkin untuk selanjutnya, apakah ada yang presentasi lagi atau bagaimana, Bapak? Atau mungkin bagaimana, sesi tanya jawab atau seperti apa, teman-teman? Rata itu bisa di-share mungkin bisa lanjut aja kan tadi saya juga presentasi Kang Mip. Oh, Kang Iqbal lanjut ya? Oke, siap-siap. Saya stop share dulu ya. Lanjut, Kang. Ya, baik. Terima kasih Kang Mifta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di sini. Judul untuk penelitian saya yaitu tentang peran kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru. Di sini lebih ke salah ketik. Di sini studi deskriptif di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Kota Bandung. Di sini mungkin terkait dengan latar belakang masalah. Mohon maaf, salah saya masukkan. Jadi mungkin secara pokok mengenai tentang latar belakang masalah penelitian ini mungkin terkhusus lebih ditekankan pada peningkatan kualitas pendidikan, sangat bergantung pada kompetensi guru di setiap lembaga pendidikan, termasuk di madrasah. Di sini guru yang kompeten adalah kunci utama dalam mencapai tujuan pendidikan, baik dalam hal transfer ilmu maupun pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kompetensi mereka menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk di MI Darussalam Babakan Ciparai Kota Bandung. Di sini sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam mencetak generasi tidak hanya berilmu pengetahuan, tetapi juga pada akhlak seperti itu. Kemudian di sini juga peran pemimpin lembaga khusus di Kepala Madrasah MI Darussalam Kota Bandung di sini itu juga memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi peningkatan kompetensi tersebut. Kepala madrasah dituntut mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik itu yang ada di internal maupun
eksternal seperti itu. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik, ini mencakup kebijakan dalam penyediaan pelatihan pemberian insentif, kemudian pengembangan profesional berkelanjutan, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif seperti itu. Di sini juga peran kepala madrasah dalam menentukan strategi yang tepat sangatlah penting karena akan menentukan arah dan kualitas pendidikan yang diberikan. Mungkin kurang lebih seperti itu mengenai tentang latar belakang. Mungkin ini mohon maaf yang ditampilkan itu salah. Kemudian di sini juga saya membuat 3 rumusan masalah terkait dengan dari latar belakang masalah yang saya teliti. Di sini rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai tentang gaya kepemimpinan apa yang diterapkan oleh kepala madrasah dalam upaya peningkatan kompetensi guru di MI Darussalam Babakan Ciparai. Kemudian poin nomor 2, apa saja rekomendasi strategis yang dapat diberikan kepada kepala madrasah untuk terus meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang terakhir, apa dampak dari peningkatan kompetensi guru dalam mencapai tujuan madrasah. Oke, mungkin di sini tujuan penelitiannya itu yang pertama, menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di MI Darussalam Babakan Ciparai. Kemudian poin nomor 2 yaitu menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di MI Darussalam Babakan Ciparai. Kemudian poin yang terakhir itu menggali dampak dari peningkatan kompetensi guru dalam mencapai tujuan pendidikan di madrasah tersebut. Di sini saya mengambil beberapa landasan teori dari judul yang berkaitan mengenai tentang penelitian saya. Di sini mungkin landasan teori yang pertama yaitu mengenai tentang teori kepemimpinan transformasional dan praksasional itu diprakarsai oleh James McGregor Burns, kemudian dikembangkan oleh Bernard M. Bass. Kemudian juga untuk teori kepemimpinan profetik itu diambil dari teorinya Kunto Wijoyo seperti itu. Kemudian juga di sini untuk teori kompetensi guru itu diambil dari David C. Maxwell seperti itu. Jadi ada dua landasan teori yang saya ambil, yaitu berkaitan dengan teori kepemimpinan, kemudian ada juga teori mengenai tentang kompetensi guru seperti itu. Kemudian juga di sini ada objek penelitian, di mana objek penelitian yang saya teliti itu yang pertama mungkin terusus mungkin kepala madrasah, kemudian guru, bukan hanya kepala madrasah dan guru, tetapi di sini objek penelitiannya itu lebih pada mungkin di sini program pengembangan profesional, kemudian yang terakhir itu komunikasi dan kolaborasi seperti itu, bagaimana kolaborasi ataupun komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dan guru itu dilakukan seperti itu. Nah, untuk metode penelitian di sini jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif, kemudian data yang diperoleh dan kemudian digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer itu diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala madrasah dan beberapa guru, serta struktur lembaga yang ada di madrasah tersebut. Kemudian untuk data sekundernya itu diperoleh dari telaah dan kajian beberapa referensi yang berkaitan dengan konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, serta dokumentasi penunjang yang berkaitan dengan masalah judul yang saya teliti seperti itu. Jadi metode pengumpulan data itu digunakan pada metode triangulasi, di mana data itu digabungkan dari beberapa jeroes perahan
datanya itu berdasarkan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan masalah judul tersebut. Di sini ada proses penelitian di mana mungkin proses pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan kepala madrasah dan guru. Kemudian proses yang kedua yaitu melakukan observasi di lokasi penelitian. Kemudian proses yang ketiga itu melakukan proses triangulasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi seperti itu. Kemudian yaitu pada proses terakhir menarik kesimpulan dari proses pengolahan data serta membuat laporan sebagai output penelitian seperti itu. Jadi mungkin mengenai tentang hasil penelitian saya, yang pertama yaitu menganalisis gaya kepemimpinan di kepala Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Babakan Ciparai. Di sini mungkin saya mengambil 3 teori kepemimpinan. Tadi ini sudah dijelaskan. Mungkin yang pertama di sini mengenai tentang gaya kepemimpinan transformasional. Di sini lebih condong kepada gaya kepemimpinan transnasional, di mana penelitiannya diteliti di sini di kepala madrasah menerapkan pemberdayaan dan partisipasi guru seperti itu. Di mana mungkin mengenai tentang pemberdayaan guru di sini gaya kepemimpinan kepala madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam di sini menekankan prinsip pemberdayaan serta partisipasi guru, di mana bisa dilihat mungkin ketika penelitian kepala madrasah mungkin lebih fokus terhadap perhatian kompetensi guru, di mana jika kompetensi guru dilakukan secara baik, maka pengelolaan ataupun mungkin visi misi dari madrasah tersebut itu bisa tercapai seperti itu. Kemudian sini juga poin nomor 2 yaitu partisipasi terhadap guru. Di sini ada pun yang dilakukan oleh kepala madrasah yaitu pemerhatian terhadap guru, di mana kepala madrasah melakukan supervisi ke guru-guru setiap 1 bulan sekali setiap kelas. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh kepala madrasah itu untuk melakukan pengecekan terhadap mungkin lebih kepada kompetensi guru itu dilakukan 1 bulan sekali oleh kepala madrasah. Itu pun dilakukan secara dadakan seperti itu. Sini juga terkait dengan keterlambatan. Jika memang ada guru yang mengalami keterlambatan, di sini juga maka kepala sekolah akan melakukan diskusi-diskusi dengan guru-guru yang ada, kemudian serta kepala sekolah akan menunjuk guru senior atau yang memang berkompeten jika memang ada guru yang memang istilahnya kurang mumpuni dalam proses belajar mengajar seperti itu. Kemudian juga di sini terkait dengan mungkin lebih kepada saya itu terkhusus mungkin pemberian rekomendasi intervensi. Di sini mungkin berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam itu yaitu di sini mengenai tentang pengembangan motivasi dan visi bersama, peningkatan struktur dan disiplin, penanaman nilai moral dan spiritual, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Jadi di sini saya menganalisis bahwa mungkin pengembangan motivasi, kemudian visi bersama, peningkatan struktur, disiplin, penanaman nilai moral, serta peningkatan komunikasi kolaborasi itu perlu diperhatikan kembali seperti itu di Madrasah Darussalam seperti itu. Di sini ada pun mungkin program yang saya tawarkan terhadap madrasah yaitu mengenai tentang program pengembangan visi dan budaya kolektif, di mana tujuannya itu meningkatkan keterlibatan guru dan staf,
mungkin dalam membangun serta mewujudkan visi dan misi madrasah untuk meningkatkan motivasi kerja dan rasa memiliki. Walaupun mungkin di sini ada beberapa intervensi yang saya tawarkan, yaitu yang pertama, lokakarya pengembangan visi bersama yang melibatkan mungkin seluruh pemimpin madrasah, kemudian guru, komite madrasah, serta mungkin staf-staf yang ada di madrasah seperti itu. Jadi dalam lokakarya pengembangan visi bersama ini mungkin lebih kepada ada sesi brainstorming untuk mendefinisikan kembali visi misi dan nilai-nilai madrasah dengan lebih jelas. Jadi sehingga semua pihak yang ada di madrasah menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi bukan hanya kepala madrasah yang mungkin pengambilan keputusan secara sepihak seperti itu. Kemudian poin nomor 2 yaitu ada diskusi kelompok kecil atau mungkin lebih ke fokus FGD seperti itu, fokus group discussion, dilakukan secara rutin di mana guru dan kepala madrasah dapat memberikan masukan terkait arah perkembangan madrasah, metode pengajaran, serta pendekatan yang lebih relevan dalam pendidikan. Juga dapat berfungsi sebagai ruang untuk saling berbagi pengalaman dan solusi atas masalah yang dihadapi seperti itu. Jadi di Darussalam itu perlu adanya FGD seperti itu yang dilakukan secara rutin. Kemudian yang 3 adanya pembentukan tim kerja kolaboratif yang terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalam madrasah seperti mungkin kepala sekolah, guru, kemudian staf pendidikan seperti itu disusun dan dilaksanakan secara konkret di lapangan seperti itu. Kemudian juga di sini dampak dari peningkatan kompetensi dalam peningkatan tujuan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam. Di sini hasil wawancara dengan kepala madrasah mengungkapkan bahwa guru yang memiliki kompetensi lebih tinggi umumnya merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Guru yang berkompeten biasanya itu lebih loyal dan berkomitmen terhadap madrasah, di mana ini berdampak positif pada stabilitas tenaga pengajar seperti itu. Sini juga terlihat pada observasi guru menyampaikan pembelajaran terlihat lebih semangat dalam proses belajar mengajar di kelas. Sini juga wawancara dengan beberapa guru. Di sini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru ditemukan bahwa guru yang mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi menunjukkan perubahan dalam pendekatan pengajaran mereka seperti itu. Jadi di sini lebih mampu menerapkan metode pembelajaran yang beragam dan adaptif sesuai kebutuhan siswa yang berujung pada peningkatan prestasi akademik seperti itu. Ini juga selama proses pembelajar menguatkan temuan di mana siswa terlihat lebih antusias dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran yang mencerminkan pengaruh langsung dari kompetensi pengajaran yang lebih baik. Jadi tadi kan ada istilahnya kepala sekolah melakukan sidak mungkin secara mendadak selama 1 bulan sekali. Hasil wawancara dengan kepala madrasah menunjukkan bahwa betul memang jika guru yang berkompetensi itu mungkin dalam memberikan pembelajaran itu lebih energik seperti itu. Jadi pemberian materi terhadap siswa itu guru-guru mungkin lebih kepada pemberian materinya itu sangat mudah dipahami oleh murid seperti itu. Dan juga mungkin hasil dari jika memang
guru yang dilakukan itu berkompetensi, itu akan berdampak pada peningkatan prestasi akademik siswa seperti itu. Oke, mungkin terkait dengan penelitian, yaitu mungkin terakhir kesimpulan, peningkatan kompetensi guru memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan di madrasah. Kepala madrasah yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dan berfokus pada pemberdayaan serta partisipasi guru mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan kompetensi guru. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran seperti itu. Selain itu, guru yang memiliki kompetensi tinggi juga menunjukkan komitmen dan loyalitas yang kuat terhadap madrasah, menciptakan stabilitas dalam tenaga pengajar seperti itu. Peningkatan kompetensi guru tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga memperkuat motivasi dan rasa memiliki dalam diri guru, mendukung tercapainya visi dan misi madrasah secara menyeluruh seperti itu. Terkait dengan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, mungkin untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil positif ini disarankan agar madrasah terus mengembangkan program pengembangan kompetensi guru yang terstruktur dan berkelanjutan. Kepala madrasah juga perlu menyediakan pelatihan dan lokakarya yang relevan seperti itu, serta memberi ruang bagi guru untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan dan implementasi program akademik seperti itu. Selain itu juga madrasah dapat memperkuat budaya kolektif melalui diskusi rutin dan kegiatan kolaboratif seperti itu. Kemudian juga pemberian dukungan serta evaluasi berkala terhadap kinerja guru juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap guru mampu mencapai potensi maksimalnya dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan di madrasah. Terima kasih. Itu mungkin terkait dengan hasil penelitian saya, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Babakan Ciparai, Kota Bandung. Halo? Mungkin itu Pak, hasil penelitian saya Pak. Ya, silakan dilakukan proses tanya jawab. Ini yang tidak hadir siapa aja nih? Ada 2 orang, Pak. Kang Haris sama Kang Eko. Kemana itu? Kurang tahu, Pak. Nggak ada konfirmasi, Pak. Oh, nggak ada. Ini Bu Riris ada di kampus apa? Emang, Iya, Pak. Udah di emang kampus. ini semua ada di kampus juga? Ini kayak ada yang di kosan. Masih di kosan, Pak. Sebagian. Oh iya. Apa saya di kampus? Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Untuk ininya udah pada masuk semua belum Pak Haikal? Gimana, Pak? Belum, Pak. Artikelnya atau tugas-tugasnya sudah pada masuk belum? Untuk artikel masih sebagian, Pak. Masih ada yang belum beres. Kenapa sih? Ada yang UTS aja masih. Ada yang dua-duanya. Mungkin masih ada terkendala, Pak, dalam penyelesaian artikelnya. Ada berapa orang yang sudah? Bentar, Pak. Ayo coba cek. Ya. Dikasih nama. Udah ada rekapnya belum? Maksudnya rekapnya nama, NIM, terus judul artikelnya apa, terus dikirimnya kemana gitu, linknya, jurnalnya. Sudah dibuatkan itunya belum? Kebetulan untuk rekapnya belum, Pak. Masih di via Google Drive. Nanti Haikal bikin rekapnya, Pak ya. Oh ya, dibuatkan listnya ya, biar biar ketemu gitu ininya. Setiap orangnya mau kemana masukinnya dan seperti apa, sudah selesai atau belumnya gitu. Terus di sini di Google Drive-nya kalau untuk Udah UTS ada 7 orang, Pak. 7.
Mohon. Bu Aidah, mana Mbak Aidah? Hadir, Pak. Hadir. Sudah, UTS USA sudah? Sudah. Oke. Yang UA sudah. Ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk tugas UASnya. Aidah, Amanah Amnun, Fida, Miftah Farid, Muhammad Lukman, dan Muhammad Haikal. Yang lainnya belum nih? Haikal juga masih belum Pak, masih template itu belum beres. Bentar Pak. Kenapa tuh? Masih proses Pak pelaksanaannya. Karena trainer center trainernya belum bisa waktunya. Ini yang dikirimkan PPT ya, bukan PDF. Ini saya lihat model Pak Iqbal ini ngirim PDF nih. Asep Hilmi juga ini ngirim PDF hasilnya. Untuk yang tugas riset. Jadi tugas riset itu kan saya sudah tuliskan. Ada proposalnya, ada laporannya. Itu kan harus dilampirkan, termasuk di laporan itu juga ada foto-foto kegiatan ataupun juga ada berkas-berkas lain yang harus dilampirkan. Ini kok cuma proposalnya aja? Ini Pak Miftah nih relatif lengkap ya, ada proposal, ada analisis, kemudian ada PPT juga, lalu ada proyek proposalnya nih. Coba dicek deh Pak Haikal satu persatu biar nanti ketahuan apa saja yang harus disiapkan buat mereka yang belum. Ya. Baik, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau menyampaikan tanggapan dari dua presenter tadi, Pak Iqbal dengan Pak Miftah dengan Pak Iqbal ya. Silakan. Ada? Atau memang belum dibaca sama sekali hasil riset teman-teman Anda ini? Boleh, Pak, saya nanya. Ya silakan. Untuk yang Kang Miftah, saya pengen tahu kan tadi ada budaya organisasi untuk guru ya, sesuai dengan budaya organisasi yang apakan oleh Kemenag. Nah, kalau di MAN 2 Bandung itu implementasinya apa gitu. Jadi kan itu hanya profesionalisme atau apa gitu ya, bahasa-bahasa itu aja. Nah, untuk implementasi sehari-harinya, budaya organisasinya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, mungkin bagaimana Pak? Apa langsung dijawab atau ditampung dulu? Silakan, langsung boleh. Ya, baik. Jadi berkaitan dengan penerapan dari nilai budaya kerja yang diterapkan di Mando Kota Bandung sendiri, tentu belum sepenuhnya saya dalami begitu ya. Karena kan di situ ada 5 poin. Yang pertama terkait dengan integritas, profesionalitas, inovasi, keteladanan, dan apa satunya itu. Nah, jadi tapi ada satu nilai begitu ya, yaitu ada satu nilai yaitu nilai keteladanan yang menjadi salah satu pertanyaan saya di dalam wawancara kepada guru, kepala sekolah, kepala madrasah, dan juga para siswa, itu nilai keteladanan. Nah, bagaimana para guru dalam memberikan keteladanan, dan hasilnya bisa dikatakan bahwa para guru itu sudah cukup baik dalam memberikan keteladanan, karena keteladanan yang diberikan itu tidak hanya dilakukan di dalam sekolah ya, misalkan seperti pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan tadi, mulai dari kegiatan tadarus Al-Quran bersama setiap hari, kemudian sholat duhur dan kultum berjamaah. Biasanya di situ juga petugasnya ada dari guru, dan semua guru ya ketika sholat duhur berjamaah itu rata-rata pada di masjid semua, sebagaimana juga yang saya lihat pada saat observasi di sana. Dan juga kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan kegiatan Fahmil Quran ya, yang tadi sudah sempat saya sampaikan,
bahwa para guru di jam pertama pada hari Rabu itu diminta untuk menjelaskan tafsir atau penjelasan tentang ayat Al-Quran begitu. Nah, kemudian selain itu, selain aktif di dalam lingkungan sekolah, beberapa para guru juga aktif berkontribusi di luar begitu ya, atau di tengah masyarakat. Ada yang mungkin aktif menjadi penceramah ya di masyarakat, dan juga kemudian ada beberapa guru juga yang memiliki prestasi begitu. Nah, salah satunya yang terbaru yang kemarin disampaikan adalah bahwa guru PJOK Mandokota Bandung itu meraih medali emas begitu ya pada saat kegiatan PON di Aceh kemarin. Dan juga ada beberapa guru yang mengikuti kegiatan pelatihan begitu yang dilaksanakan oleh Balai Diklat maupun Pusdiklat yang mendapat predikat lulusan terbaik begitu. Nah, ini kan menjadi keteladanan, menjadi salah satu bukti ya bahwa nilai-nilai keteladanan yang juga mungkin ini juga berangkat dari nilai-nilai profesionalisme ya yang diberikan oleh para guru begitu, bahwa slogan Mandu Kota Bandung unggul dan berprestasi itu tidak hanya dijawantahkan oleh para siswa, tetapi juga diimplementasikan oleh para guru dengan prestasi dan kontribusi yang sudah diberikan. Nah, mungkin begitu Teh Aida tanggapan dari saya. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, baik kepada saya maupun ke Kang Iqbal. Izin Amiftah. Siap, Kang. Ya, gimana Kang Lukman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, Amiftah. Kalau kemarin pas kita bahas kepemimpinan, sisi aspek psikologisnya itu bicara mengenai bisa pakai teorinya Abraham Maslow ya. Nah, kalau misalkan dalam budaya organisasi itu kira-kira sisi psikologisnya bagaimana gitu loh. Itu mungkin saja. Terima kasih. Ya, berkaitan dengan psikologisnya sendiri ya. Jadi kan di sini saya memotret atau ingin melihat nih bagaimana penerapan budaya organisasi pada setiap tataran di Mandua Kota Bandung ya, mulai dari pada tataran asumsi dasar yang menjadi persepsi, keyakinan, dan juga menjadi pemikiran awal munculnya tingkatan-tingkatan yang lainnya, yang kemudian pada tataran nilai itu kemudian menghasilkan visi misi, kode etik, dan juga menghasilkan nilai budaya kerja yang kemudian pada tataran terakhir atau pada lapisan terluar itu muncul pada artefak begitu ya, atau simbol-simbol yang dapat dilihat secara nyata. Nah, mungkin dalam penerapan teori Edgar Schein ini, menurut saya ya, pemahaman saya pada aspek psikologisnya, melalui budaya organisasi ini kita bisa melihat loh bahwa melalui lapisan terluar ya, atau mungkin artefak atau simbol-simbol, ketika kita melihat suatu organisasi dengan simbol-simbolnya, maka kita bisa melihat bahwa ini merupakan identitas mereka begitu. Misalkan sebagai salah satu contoh, Mandor Kota Bandung ini kan secara area sebenarnya tidak terlalu luas ya. Nah, tetapi yang menarik bagi saya adalah pada saat kita memasuki area Mandor Kota Bandung, bahkan dari luar pun itu sudah terlihat bahwa bangunan pertama yang terlihat jelas adalah masjid begitu. Dan ternyata ketika ditanyakan langsung dengan kepala madrasah dan juga para guru, memang penempatan atau tata letak masjid di bagian depan Mandor Kota Bandung itu memang sengaja begitu, karena memang ingin menunjukkan identitas mereka sebagai lembaga pendidikan Islam, yang mana memang lembaga pendidikan Islam tentu mengedepankan pendidikan keagamaan begitu. Nah, jadi menurut saya ya, secara psikologis, nah hal-hal semacam ini juga menjadi perhatian yang sangat diperhatikan oleh Mandor Kota Bandung.
Kemudian misalkan dari sisi ornamen ya, atau beberapa interior begitu, tulisan-tulisan, kutipan-kutipan, quotes-quotes itu. Nah, menurut para guru di sana bahwa itu merupakan apa ya, kalau mereka mengatakan bahwa ini merupakan implementasi dari filsafat cool begitu, bahwa sesuatu kebenaran itu harus dikatakan atau harus dinyatakan, dan salah satu caranya ialah melalui tulisan, karena bisa jadi melalui tulisan-tulisan ini kan akan mempengaruhi apa sugesti, akan memberikan sugesti dan motivasi kepada para pembacanya, karena kan ini merupakan area lembaga pendidikan Islam ya, sehingga memang kutipan-kutipan di sana banyak berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan motivasi-motivasi pendidikan lainnya. Nah, mungkin begitu Kang Lukman tanggapan dari saya. Ya, silakan. Yang lainnya? Saya Pak, izin Kang Mita untuk berbicara iklim yang kemudian digali pada pada organisasi yang ada di Mandua Bandung ini. Kita tahu bahwa lingkungan yang kemudian eh, hadir di Ciburi ini bukan lingkungan yang kemudian eh, apa ya, katakan lingkungan yang secara garis besar adalah lingkungan yang mungkin dikatakan baik dan baik secara menyeluruh ya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena Cibiru ini, kalau kita kemudian telaah bahwa Cibiru adalah daerah yang di mana untuk Ormas dan LSM ini sangat banyak sekali. Nah, artinya hal-hal tersebut ini juga akan mempengaruhi remaja-remaja, terutama yang kemudian di sini umur eh, kuliah, ini akan terpengaruhi lingkungan yang kemudian ada di sana. Termasuk misalnya seperti ini, Pak Miftah. Di Cibiru ini, kalau kita berbicara ormas gitu ya, ini banyak sekali yang kemudian ormas ini ada ekstasi lah, ada palvolin lah, ada yang kemudian briges lah, itu banyak sekali ya, itu banyak sekali. Nah, apa yang kemudian diobservasi oleh Pak Miftah ini sampai ke arah sana gitu ya, yang dimana apakah kemudian iklim daripada mungkin ketika ngelihat apa apa judul dari Pamitah itu sendiri kan membangun nilai-nilai ya, kemudian nilai-nilai daripada Mandua Bandung ini kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih gitu ya yang kemudian dijadikan observasi daripada nilai-nilai tersebut ini diterapkan kepada kenakalan-kenakalan gitu ya. Saya yakin di Mandua Bandung apa namanya itu tidak semua apa ya, mungkin muridnya tidak semua lurus gitu ya, itu mungkin itu aja Pak Mita. Baik Kang Heri, terima kasih atas apa, tanggapannya ya. Jadi mungkin langsung saja. Memang penelitian yang saya lakukan tidak mendalami sejauh itu ya, bagaimana pengaruh dari lingkungan eksternal terhadap budaya organisasi yang ada di dalam, terutama dalam pembentukan karakter siswa begitu. Nah, tetapi salah satu hal yang sempat saya tanyakan juga itu adalah terkait dengan peran sosial dari Mandoko Kota Bandung ini sendiri terhadap lingkungan begitu. Nah, meskipun tidak serta-merta menjawab pertanyaan dari Kang Heri, ya, mungkin ini juga masih cukup berkaitan dengan peran madrasah
dalam konteks pada lingkungan sosialnya begitu. Nah, jadi kalau berbicara tempat sendiri, berbicara tentang geografi sendiri kan memang Mando Kota Bandung ini kan dipilih kalau sejarahnya ya katanya dulu memang untuk agar bisa menjadi bagian dari lembaga pendidikan Islam di wilayah Bandung Timur begitu. Nah, dan secara geografis kan juga kalau dilihat ini di daerah yang agak menanjak begitu ya, sehingga rasa-rasanya kayak kurang ideal begitu untuk menjadi sebuah lembaga. Tapi kan ini sudah menjadi kebijakan yang sudah lama ya, karena kan memang lembaga pendidikan ini juga sudah lama berdiri. Tetapi bagaimana peran dari Mando Kota Bandung sendiri terhadap lingkungan sosial itu salah satunya adalah dengan aktif dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Dalam artian misalkan masyarakat ingin melaksanakan satu kegiatan gitu. Nah, jadi Mando Kota Bandung ini kan memiliki gedung serbaguna. Jadi seringkali masyarakat itu juga bisa menggunakan gedung serbaguna ini. Atau juga misalkan masyarakat ingin melaksanakan sholat hari raya begitu ya di Masjid Mando Kota Bandung. Nah, biasanya madrasah juga mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan sholat hari raya itu di situ begitu. Artinya di sini Mando Kota Bandung sangat terbuka dengan masyarakat begitu ya. Dan saya pun juga kurang memahami ya kondisi dari bagaimana kehidupan sosial yang ada di sekitar Mando Kota Bandung ya. Tetapi sejauh ini itu yang saya dapatkan begitu dari hasil penelitian bahwa Mandua memiliki sikap keterbukaan terhadap kontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya begitu. Nah, mungkin sebatas itu sih yang bisa saya jawab, Kang Heri. Kalau berkaitan dengan pembentukan karakter dari hal eksternal ya terkait dengan adanya kelompok-kelompok tadi atau geng-geng tadi itu saya belum meneliti sejauh itu tuh. Gitu kira-kira Kang Heri. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sebenarnya nanya ini pertanyaan saya sebenarnya trigger juga buat saya, di mana kan saya ke bagian manajemen konflik kan ya. Ya, mungkin nanti bisa kita kerjasama untuk menelaah itu gitu, untuk Siap. meneliti itu. Kebetulan saya dulu PPM-nya di sana di Mandua Kota Bandung. Baik, mungkin bisa ya untuk melakukan penelitian lebih dalam ya. Ya, yang lainnya? Ya Pak, izin Pak, ada suaranya. Ya, silakan. Mungkin saya mau bertanya ke Kang Iqbal ya. Di salah satu paparannya kan ada menyampaikan bahwa salah satu bentuk integritas kepemimpinan di sekolah dan salam itu adalah kepala sekolahnya memang menunjukkan sikap yang jujur, dapat dipercaya, kemudian bisa bersikap adil gitu. Saya bisa bersikap transparan. Saya penasaran bagaimana kemudian kepala sekolah ini bisa mengimplementasikan itu yang dipotret nyata di lapangan. Sikap transparansi, jujur dan juga dapat dipercaya itu untuk implementasi di lapangan seperti apa? Kedengeran nggak sih? Mohon maaf Teh Amnun, kurang jelas suaranya. Suaranya Putus, Ini kedengeran. putus. putus-putus teh. Iya, maaf ya, laptopnya agak bagus. Oke, simpel aja ya untuk Kang Iqbal. Tadi kan sikap integritas kepemimpinan itu dibuktikan dengan salah satunya sikap jujur, kemudian transparansi dan juga dapat dipercaya begitu. Nah, selama di lapangan, potret apa yang Kang Iqbal tangkap gitu sebagai bukti bahwa memang kepala sekolah ini memang menjalankan sikap tersebut. Begitu Kang Iqbal. Kedengeran tidak? Ya, baik.
sedikit mungkin Teh Amnun berkaitan dengan sikap integritas, kemudian sikap jujur yang dilakukan oleh kepemimpinan di madrasah. Berkenaan dengan itu karena memang kan madrasah ini kan swasta, jadi lebih kepada yayasan. Berkaitan dengan itu mungkin kepala sekolahnya lebih condong pada mungkin lebih anak dari yayasan seperti itu. Jadi penerapan sistem yang dilakukan melalui sikap integritas itu di kepala madrasah itu memang dilakukan seperti misalnya tadi dijelaskan adanya mungkin istilahnya partisipasi guru seperti itu. Bagaimana kepala sekolah mungkin kepala madrasah yang ada di sana itu lebih condong memikirkan pemerhatian terhadap guru seperti itu. Kemudian juga tata kelola struktur organisasi yang dilakukan di sana itu mungkin istilahnya lebih kompeten itu dilakukan perekrutan oleh guru-guru yang memang expert di bidangnya seperti itu. Kemudian juga ada istilahnya mungkin kepala madrasah itu istilahnya mungkin setiap hari melakukan sapa terhadap guru-guru di madrasah seperti itu. Mungkin Teh Amnun seperti itu sih sedikit mengenai tentang potret atau gambaran yang dilakukan selama saya observasi di sana. Mungkin selebihnya mungkin kurang tidak terlalu jauh juga ya mengenai mungkin potret secara lengkap mengenai tentang sikap integritas kemudian sikap jujur dari kepala madrasah itu istilahnya diterapkan seperti itu ya menurut. Ya, terima kasih Kang Iqbal. Ya. Ada yang lainnya? Saya Pak mungkin mau bertanya ke Kang Iqbal. Ya. Ini kan tadi penelitian itu menganalisis gaya kepemimpinan ya. Kalau lihat di output itu kan ada intervensi yang dilakukan. Nah, yang saya ingin saya tanyakan intervensi yang dilakukan oleh Kang Iqbal terhadap gaya kepemimpinan di tempat lokasi penelitian ini seperti apa, Kang? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hanya istilahnya pemberian rekomendasi seperti itu terhadap kepala madrasah. Memang ini pun istilahnya berdasarkan dari istilahnya indikatornya berdasarkan pada instrumen penelitian seperti itu, instrumen wawancara, sehingga tawaran yang dilakukan memang itu masih dalam tahap istilahnya hipotesis seperti itu. Itu penawaran yang saya tawarkan ke kepala madrasah, tapi mungkin kepala madrasah untuk pemberian rekomendasi karena memang ada beberapa hambatan di lapangan seperti itu di Madrasah Darussalam. Jadi pernah dilakukan program KKG di madrasah itu, istilahnya kinerja kompetensi guru. Jadi setiap akhir semester itu melakukan istilahnya program peningkatan kompetensi guru. Itu pernah dilakukan selama 1 bulan sekali, kalau nggak salah, selama 1 bulan sekali. Jadi hambatannya itu lebih kepada mungkin proses pembelajaran yang dilakukan di madrasah itu terganggu karena memang sumber daya yang ada di madrasah itu terbatas. Seperti itu sih, Teh Riris. Kemudian juga pemberian rekomendasi intervensi ini sebetulnya bisa saja diterapkan, tetapi balik lagi kepada mungkin lebih ke hambatan yang terjadi di madrasah seperti itu. Karena memang mungkin terbatasnya alokasi anggaran, kemudian yang kedua sumber daya yang terbatas. Seperti itu sih, Teh Riris. Riris. Masih belum ini sih. Maksudnya kan di sini tuh di yang bagian B itu kan ada rekomendasi intervensi ya.
Ya, ini maaf ya kalau saya mungkin banyak bertanya soalnya yang sebelum-sebelumnya saya banyak kehadir. Yang saya pahami sih tentang intervensi itu kan berarti kita membuat sebuah program atau mungkin membuat sesuatu gitu yang ingin diterapkan di madrasah tersebut untuk bisa dilakukan mungkin ya oleh kepala madrasah gitu ya. Nah, apakah itu dilakukan atau tidak itu kan nanti mungkin kepala madrasahnya yang akan menentukan gitu. Hanya mungkin saya ingin bertanya intervensi apa sih yang direkomendasikan sama Kak Iqbal gitu ya. Kalau di sini kan bahasanya diperlukan strategi intervensi spesifik untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan kinerja guru. Nah, terus intervensi ini harus dirancang secara komprehensif untuk menjawab masalah-masalah yang telah teridentifikasi, yaitu pengembangan motivasi dan visi bersama, peningkatan struktur dan disiplin, penanaman nilai moral dan spiritual, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Nah, maksudnya jadi apa sih kegiatannya gitu ya yang ingin atau apa ya yang direkomendasikan oleh Kang Iqbal gitu kepada kepala madrasah ini yang untuk bisa meningkatkan mengefektifkan kepemimpinannya gitu. Di sini kan belum ada ya atau mungkin saya bacanya kurang teliti ya. Bisa tolong jelaskan lagi nggak Iya. intervensinya dalam bentuk seperti apa gitu? Eh, Mungkin di sini kan istilahnya ada tawaran intervensi yang dilakukan saya mungkin jika penelitian mungkin bisa dilihat di PowerPoint. Di sini ada program pengembangan visi dan budaya kolektif seperti itu. Walaupun memang penjelasan mengenai program ini mungkin kurang komprehensif seperti itu. Mungkin terkait dengan di sini kan ada tiga poin mengenai tentang program pengembangan visi dan budaya kolektif yang saya tawarkan. Yang pertama itu kan di sini ada lokakarya pengembangan visi bersama, kemudian FGD, kemudian yang terakhir pembentukan tim kerja kolaboratif seperti itu. Walaupun memang timeline ataupun mungkin penjelasan mengenai tentang istilahnya lokakarya pengembangan visi, kemudian FGD dan pembentukan tim kerja kolaboratif itu kurang komprehensif gitu. Timelinenya tidak dijabarkan secara full seperti itu terkait dengan lokakarya apa saja berapa lama dilakukan, kemudian siapa saja yang terlibat, mungkin terkait dengan alokasi anggarannya berapa, itu mungkin tidak dijabarkan oleh saya, mungkin Bu Riri seperti itu sih. Kalau untuk tawaran terkait dengan intervensi sih ada sih di PowerPoint juga, Bu Riri. Oh ya Kak Iqbal. Berarti ini yang tiga kegiatan ini belum sempat dilakukan ya? Iya, Atau iya, belum ya? karena memang ini Oh sih iya. masih berbasis analisis seperti itu sih Bu Riris. Karena memang kan ini juga apa istilahnya bukan tawaran langsung bentuk jadi ketika melakukan wawancara. Jadi pembentukan program yang dilakukan itu setelah dilakukan proses analisis dan wawancara seperti itu sih Bu Riris terkait dengan program yang saya tawarkan. Ya, baik Kak Iqbal. Ya, Turun. iya. Oke, sudah? Ya sudah Pak. Masih ada? Masih ada lagi? Yang belum bicara siapa? Sok tuh bicara. Masa disuruh-suruh bicara? Oke, bentar saya biar casan dulu bentar.
Pak Iqbal, Pak Haikal ini direkam ya? Recordingnya jalan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Islam jurusan prodi MPI kelas BIB semester 3. Pada pertemuan ke-9 setelah kemarin saya sudah menyampaikan tentang tugas Anda menyelesaikan UTS dan UAS. Sekarang materinya berlanjut dengan paparan terkait kepemimpinan. Outputnya sudah jelas bahwa ada yang harus dilakukan oleh Anda sebagai periset untuk memberikan insight atau wawasan juga tambahan tentang apa yang sudah terjadi di sana dengan apa yang Anda harus bisa lakukan dalam konteks psikologi organisasi. Nah, tapi apa mungkin saya yang belum membaca naskahnya secara utuh, saya mungkin nanti akan minta Anda untuk mengirimkan lengkap keseluruhan dengan Word dan juga PPT-nya, jadi bukan PDF ya, jangan kirim PDF. Untuk saya bisa mempelajari lebih lanjut sebetulnya apa yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan tahapan dan catatan yang saya buat di dalam di awal-awal perkuliahan terkait dengan output, bagaimana cara penulisan laporan dan lain-lain. Nah, tapi yang menjadi catatan seperti hanya yang dilakukan oleh Pak Lukman di 2 minggu yang lalu ketika menjelaskan tentang materi kepemimpinan juga di Madrasah Aliyah di Al-Jawami ya. Saya melihat di sini harus ada kesungguhan dalam melakukan riset yang didampingi dengan instrumen-instrumen yang harusnya dibuat. Nah, tinggal ini juga harus dibuat menjadi laporan yang utuh. Jadi jangan sampai hanya sebatas menyampaikan hal-hal positif saja. Jadi begini, Anda sebagai peneliti di mata kuliah ini bukan untuk mendapatkan hal-hal baik saja. Yang Anda harus dapatkan justru, kalau menurut saya adalah apa hal-hal yang sebetulnya di luar ekspektasi Anda sebagai seorang periset. Jadi, jangan jadikan ukuran ketika ternyata di lokasi riset Anda, ternyata yang didapatkan hanya hal-hal yang negatif. Itu bukan kekeliruan dan bukan kesalahan, serta bukan kelemahan dari penelitian. Jadi, kadang ada juga periset itu, lah sebut mahasiswa gitu, kalau dia lagi melakukan penelitian, dia pengennya hasilnya bagus terus. Nggak begitu. Cara mainnya nggak begitu. Ya. Artinya, kalau ternyata yang didapatkan itu ternyata hal-hal negatif, hal-hal yang kurang, jangan paksakan Anda harus memberikan catatan positif. Karena ini rumusnya. Sebagai peneliti Anda boleh salah, tapi sebagai peneliti Anda tidak boleh bohong. Bohong itu dilihat dari apa? Ketika tidak ada kesesuaian antara instrumen yang dibuat dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Inilah yang ingin saya sebutkan berkali-kali. Sekali lagi, tidak ada kewajiban periset hasil dari risetnya harus bagus. Tidak. Karena boleh jadi Anda di tempat riset Anda, justru yang Anda temukan sesuatu yang menurut Anda lemah dan perlu dijadikan proyek untuk perbaikan. Kan nggak kebayang sebelumnya kalau ternyata dengan Anda meneliti tempat yang justru mendapatkan hal-hal yang negatif, justru di situ hasil risetnya jadi lebih objektif sebetulnya. Daripada Anda memaksakan, karena Anda riset di situ, hasilnya harus bagus. Nah, apalagi untuk Pak Iqbal,
posisi Anda sebagai periset di sana itu kan juga memberikan treatment, Pak. Kalau lihat di dalam apa, di dalam pedoman yang dibuat oleh kita di awal-awal itu. Treatment itu artinya perlakuan khusus apa yang dilakukan oleh Anda sebagai peneliti untuk memberikan saran masukan kepada lembaga agar tujuan dari proses kepemimpinannya bisa berjalan dengan berhasil. Nah, mungkin ini yang belum digali, Pak. Benar nggak, Pak Iqbal? Betul, Pak. Memang Nah, hanya artinya gini, Pak Iqbal sudah memberikan saran masukan apa secara psikologi organisasi. Ini kan tema besarnya, ingat ya, psikologi organisasi, untuk menjadi bagian dari solusi terhadap proses kepemimpinan yang sedang terjadi di lokasi riset Anda, Pak. Yang kalau menurut saya, ini adalah novelty tersendiri yang dilakukan oleh periset untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan yang ada di lokasi itu. Jadi jangan dianggap sepele. Pak Iqbal itu sedang mencoba untuk mengeksperimenkan apa yang harusnya dilakukan dengan konteks psikologi organisasi dalam perilaku kepemimpinan yang ada di lembaga pendidikan Islam tersebut, Pak. Nah, termasuk juga ini yang punya Pak Miftah Farid. Nah, ini pointer-pointer yang tadi disebutkan, saya melihatnya masih sifatnya umum ya, Pak Iqbal. Pak Miftah. Output yang Anda dapatkan berujung pada temuan apa, Pak Iqbal? Pak Miftah? Iya Pak, outputnya kan dari saya kan terkait tema budaya organisasi itu pertama Ya, analisis budaya organisasi dan rekomendasi strategi pengembangan gitu Pak ya. ya. Nah, salah satu rekomendasi yang saya berikan adalah itu berkaitan juga dengan misi dari Mandokota Bandung, yaitu melaksanakan pelayanan prima. Nah, jadi kalau berbicara budaya organisasi ini kan sebenarnya tidak hanya mencakup guru, siswa, dan kepala madrasah, Pak, ya, tapi juga seluruh staf administrasi, bahkan security yang ada di Mandokota Bandung. Nah, pada saat saya berkunjung ke sana, saya merasa bahwa security yang ada di Mandokota Bandung itu kurang proaktif dalam memberikan layanan informasi kepada para tamu yang datang gitu, sehingga rekomendasi yang saya berikan adalah bagaimana madrasah itu bisa memberikan atau menetapkan satu SOP tertentu, dan saya juga memberikan SOP itu bagaimana security dari madrasah itu bisa proaktif dalam memberikan informasi layanan kepada para tamu yang datang. Karena sebelumnya Pak, selain Mandokota Bandung, saya juga sempat mengantarkan surat izin penelitian ke salah satu sekolah swasta. Nah, dibandingkan dengan di Mandua, layanan yang diberikan oleh security di sekolah swasta ini jauh lebih baik, Pak. Ketika saya datang di sana, saya ditanya berkaitan dengan tujuannya apa, mau kemana, dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya parkir dan setelah itu saya diantarkan langsung Pak ke tempat tujuan pada tempat saya mengantar surat begitu. Jadi pelayanan yang diberikan oleh security ini memang bisa dikatakan ya bagian dari pelayanan prima begitu Pak di sekolah swasta ini, dan itu yang tidak saya lihat di Mandokota Bandung. Sehingga salah satu rekomendasi berkaitan dengan budaya organisasi, dan ini juga berkaitan dengan psikologi Pak ya, karena bagaimanapun peran security sekarang ini kan bagian terdepan dari ini ya, dari Tapi maksudnya suatu lembaga yang dari kamu begitu. apa hanya bicara security doang? Maksudnya Anda ketemu masalahnya kan waktu itu dengan security ini. Maksudnya apa ada hal lain di luar security yang menarik untuk dikaji gitu? Kalau untuk pemberian rekomendasi sih kemarin ya hanya itu Pak, karena itu yang menurut saya krusial. Makanya kemudian saya memberikan rekomendasi itu juga berkaitan juga dengan pemberian SOP bagaimana pelayanan tamu yang dilakukan oleh security, mulai dari verifikasi identitas, kemudian mulai dari SOP penerimaan tamu, verifikasi identitas, penjelasan dan arahan, pengantaran tamu, keamanan, dan prosedur keluarnya tamu. Begitu sih Pak dari rekomendasi. Kalau saya, Anda melihat itu hanya dari sisi kayak protokoler ya. Maksudnya ada yang lebih luas dari itu nggak maksudnya Pak? Anda mau mengkhususkan untuk membahas itu bisa. Tapi maksudnya apakah tidak terlalu kecil pola pembahasan Anda? Kira-kira gimana? Kalau dari sudut pandang itu kan dari sudut pandang ini Pak ya, dari bagian rekomendasinya Pak ya.
Tapi kalau Hmm. dari analisisnya sih, ya memang tidak tidak mulai dari pembahasan dari nilai-nilai, dari asumsi dasar, nilai-nilai, dan juga Hmm. bagaimana budaya organisasi yang kelihatan sejauh ini belum sih Pak, belum ada Hmm. rekomendasi begitu terkait itu. Karena Oke. saya memang fokusnya untuk memberikan rekomendasi di situ, karena saya melihatnya faktanya di situ gitu Pak. Oke. Ada yang lain? Pak, kalau saya mau bertanya tentang proyek yang harus saya lakukan, Pak, apa boleh di sini? Kan tinggal dibaca aja tuh Bu. Masalahnya apa? Bapak bilang, gimana Pak? Kenapa? Iya, Riris itu kan dapat kelompok 9 ya Pak. Di sini perubahan dan Hmm. pengembangan organisasi di lembaga pendidikan Islam. Nah, yang Hmm. saya lihat ada satu sekolah swasta yang dia baru dibentuk dengan biaya yang cukup mahal juga karena di swasta gitu, SDIT. Tapi dia setiap tahun itu siswanya itu banyak gitu. Dan padahal ini baru dan secara pembayaran juga lumayan tinggi gitu. Nah, apakah perubahan pengembangan organisasi di lembaga pendidikan Islam yang seperti itu bisa diteliti untuk melihat gitu ya seperti apa sih yang dilakukan oleh mereka dan apa perubahan organisasi yang dilakukan serta pengembangannya di organisasi